setia, Bapa kau mulia, tenai dari
Katakan Bapa kau setia, Bapa kau setia. Katakan dengan iman, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, seberapa anak-anak-Mu yang telah hadir pagi hari ini. Kami percaya dan kami yakin keberadaan kami semua karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami menyediakan waktu ini untuk mendengarkan kabar baik, yaitu firman Kristus. Setiap kita yang siap menerima kabar baik ini dengan sukacita dan dengan iman, mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Iya, puji Tuhan. Shalom. Ya, kalau bisa sebagian duduk sebelah sini biar lebih seimbang. Oh, ada Bro Juan langsung seimbang saudara ya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Tuhan Yesus baik. Amin. Ya saudara, lagu tadi berkata Bapa kau setia. Saudara, setiap kali saya bangun pagi saya cuma ingat kata yang sama. Bapa engkau setia. Amin. Tuhan Yesus engkau setia. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak setia dalam hidup kita. Wow saudara, hidup kita akan seperti apa kita nggak tahu. Dan di dalam 1 Korintus tidak ada di slide, tetapi tiba-tiba saya teringat saja di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya. Siapa yang memanggil kita? Tuhan Yesus, amin. Tetapi di sini dikatakan Allah yang memanggil. Artinya kita semua dipanggil oleh Tuhan. Kita bersyukur sebuah keistimewaan kita dipanggil menjadi anak-anaknya, amin. Dikatakan Allah yang memanggil kamu dalam persekutuan dengan anaknya adalah Tuhan yang setia. Amin saudara. Haleluya. Saya sangat senang dengan ayat ini karena ayat ini selalu mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Ya, kita seringkali juga mungkin tidak setia, tetapi kita selalu menemukan Dia selalu setia. Katakan Dia selalu setia. Amin. Puji Tuhan. Nah pagi hari ini saya ingin membawakan saudara satu kebenaran firman Tuhan, yaitu seperti apakah kita di dalam Yesus. Seperti apa kita hari ini di dalam Yesus. Kita sudah mengikuti satu pengajaran tentang pengorbanan Yesus, tubuh dan darah Yesus, di mana kita digambarkan seperti orang Mesir yang keluar dari perbudakan, yang tadinya kita hidup dalam dosa, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya, Dia membuat kita keluar dari kebinasaan, gambaran Mesir, tetapi tidak cukup hanya untuk supaya kita tiba di Kanaan, tetapi Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa, ada tubuh dan darahnya, amin. Tubuhnya kita makan bersama-sama, kita nikmati bersama-sama, kita mengalami kesehatan yang luar biasa saudara. Ya tadi pagi saudara, ya saya melihat selalu kebaikan Tuhan pada ada saat di mana tubuh mulai merasa lelah, lemah. Ya saya 2 hari kemarin saya merasa sepertinya badan saya agak kurang fit saudara. Dan saya punya menjaga sekali yaitu gula gitu saudara. Waktu saya cek karena gula saya sempat tinggi juga. Sempat tinggi dan saya kaget. Dokter bilang, wah Bapak ini mesti hati-hati. Waktu itu kita belum belajar perjamuan Tuhan saudara. Tapi saya berusaha untuk mendisiplinkan. Dan waktu saya cek 2 hari lalu gula saya enggak tinggi tetapi agak lumayan kalau lihat standarnya ada normal, ada pembatasan. Saya ada di pembatasan.
Dan tadi pagi saya sebelum ngapa-ngapain saya ambil bersama istri saya, kita ambil perjamuan Tuhan, saudara, dan kita terima perjamuan Tuhan. Oh ya, by the way, hari ini kita tidak ada perjamuan Tuhan, nanti hari Kamis, saudara ya. Hari Kamis karena ada sedikit masalah dengan pengiriman, jadi belum tiba gitu saudara, karena kita sekarang online, kita beli. Jadi kita bisa nanti di hari Kamis, hari kenaikan Yesus Kristus, kita kembali menerima perjamuan Tuhan. Nah, ketika saya makan dan minum, dan istri saya juga sempat merasa nggak enak, kita makan dan minum, kita percaya, dan ketika kita makan dan minum, haleluya, dalam keadaan sehat kembali, amin. Saya cek kembali gula darah saya benar-benar normal kembali saudara. Bukan karena sekedar kita mendisiplinkan diri, tetapi saya percaya selalu ada kuasa di dalam tubuh Yesus Kristus. Oleh karena itu pagi hari ini saya akan mau sampaikan seperti apakah kita di dalam Yesus Kristus. Ya saudara, satu hal yang saya pahami bahwa iblis tidak pernah berhenti untuk mengacaukan pikiran kita, untuk mengalihkan fokus kita agar kita lupa bahwa ada janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga 2 minggu lalu saya berbicara di mimbar ini tentang iblis itu belum dirantai. Ya kan? Dia belum dikerangkeng saudara. Dia masih berkeliaran. Dan dia memang tidak bisa membunuh saudara. Dia tidak bisa secara fisik mungkin tiba-tiba saudara merasa ditarik untuk dicelakai oleh dia, tidak. Tetapi bagi kita anak-anaknya, yang dia mungkin bisa lakukan adalah memperdaya kita saudara. Namanya tipu daya. Bagaimana tipu daya ini bisa masuk dalam hidup kita? Kalau kita tidak tahu kebenaran. Kalau dia menipu kita, ada satu istilah, ada selubung. Tapi kalau kita selalu mendengar firman Tuhan, maka selubung itu dibukakan. Katakan selubung itu dibukakan. Amin. Haleluya. Dan saya percaya pagi hari ini Tuhan mau membukakan satu selubung supaya kita bisa melihat, wow, ternyata saya di dalam Yesus hari ini luar biasa. Tapi mari kita lihat dulu di dalam 1 Korintus, selubung itu harus dibuka. Next slide. Ya, saudara bisa, mudah-mudahan bisa baca ya. 1 Korintus 3, 16-18 berkata, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka apa saudara? Selubung itu diambil daripadanya. Kapan selubung itu bisa tercabut dari hidup kita? Waktu kita berbalik kepada Tuhan. Waktu kita kembali mengingat Tuhan. Amin. Waktu kita kembali percaya bahwa ada Tuhan. Waktu kita melihat bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti atas hidup kita. Sebab Tuhan adalah roh. Katakan Tuhan adalah roh. Artinya saudara nggak bisa melihat wujud Tuhan, tetapi saudara bisa merasakan bahwa Tuhan yang membuat saudara merasa damai sejahtera. Saya nggak bisa melihat Tuhan tiap hari, tetapi saya bisa merasakan ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri. Kenapa? Karena yang bekerja di dalam saya adalah roh Tuhan. Katakan roh Tuhan. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa saudara? Kemerdekaan. Itu ayat ini berkata. Di dalam ayat 17 berkata, mari kita baca, sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita baca lagi ayat 18-nya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kalau tadi ada selubung, tetapi waktu kita dipimpin oleh roh Tuhan dan kita tahu bahwa Yesus melalui rohnya tinggal dalam kita, dikatakan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari mana? Dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa, katakan serupa.
serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Ayat ini maksudnya apa? Ayat ini saya sederhanakan begini saudara, pengertiannya. Hari ini, katakan hari ini, Anda dan saya yang sudah percaya Yesus, sesungguhnya kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Jadi iblis secara roh, ini bicara roh karena Tuhan adalah roh. Anda dan saya harus mengerti hal ini. Sesungguhnya iblis melihat Anda, dia sebenarnya sangat takut melihat kita. Kok bisa sih? Tapi kenapa kalau ada bayang-bayang kalau malam hari saya yang ketakutan misalnya seperti itu saudara. Padahal sesungguhnya kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kenapa kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Karena ada roh Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi walaupun muka saya, muka Pak Neno, Pak Sandi, Pak Yanto berbeda ya, tetapi secara roh kita sesungguhnya ada yang bersinar keluar dari hidup kita. Amin. Saudara percaya hal itu? Harus saudara percaya. Ada yang bersinar keluar dari hidup kita, itulah kemuliaan Tuhan. Yang dimana muka kita tidak berselubung. Artinya secara roh, iblis melihat saudara, dia nggak melihat muka saudara. Dia melihat wajah Yesus dalam hidup kita. Amin saudara. Oh muka saya nggak seperti Yesus, saya orang Asia, sedangkan Yesus mungkin wajah yang kita lihat selama ini wajah orang Eropa, orang Barat. Tetapi bukan masalah wajah secara jasmani, tetapi sesungguhnya wajah yang dipenuhi oleh kemuliaan. Amin saudara. Tidak berselubung, tidak ada yang menutupi kita lagi saudara. Kita bisa memancarkan dan karena kemuliaan, dan itu bukan karena kehebatan saya. Itu bukan karena saya orang paling banyak berdoa, orang paling kudus, orang paling suci. No, tetapi kemuliaan itu datang dari atas, dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Citra Allah, imago Dei dalam bahasa Ibrani saudara. Kita dirubah. Kapan kita dirubah? Kapan kita dirubah? Waktu kita menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda sudah dirubah. Katakan saya sudah dirubah. Memang wujud kita nggak berubah, tetapi secara roh Anda sudah berubah. Roh Anda tidak lagi mati, tetapi roh Anda itu hidup dan diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Karena waktu Yesus berkata sudah selesai di kayu salib, yang dia lakukan, dia mengembalikan citra Allah, citra pencipta kita di dalam hidup kita secara rohani. Katakan secara rohani. Sesuatu yang bukan kita yang lakukan, sesuatu bukan kita yang upayakan, tetapi itu adalah pekerjaan roh. Jadi selubung itu harus dibuka. Dan iblis menggunakan selubung ini untuk menutupi kebenaran demi kebenaran, sehingga banyak orang Kristen tidak mengerti, dan tidak sedikit orang Kristen yang kena tipu daya dari iblis. Kita berpikir, aduh saya nggak bisa mengalahkan iblis, aduh saya nggak bisa mengalahkan keadaan ini dan sebagainya. Kalau Anda melihat diri Anda, bukan diri Anda sendiri, tapi melihat roh Tuhan yang tinggal di Anda, dan melihat bahwa rupa Anda sudah dirubah menjadi serupa dengan gambarnya, sesungguhnya kita memiliki satu potensi rohani yang luar biasa. Katakan amin. Amin saudara. Sehingga kita bisa melihat di sini. Jadi hari ini kita seperti apa? Kita lihat ayatnya, next slide. Kita seperti siapa? Oke, sebelum kita seperti siapa, saya mau ceritakan satu kisah dulu saudara. Satu kali seekor induk ayam saudara, yang baru menetaskan telur, cek 1 2, baru menetaskan telur. Pada saat yang bersamaan di tengah hutan, dia menemukan juga sebuah telur. Dan dia tahu itu bukan telurnya dari dia gitu ya, bukan hasil
yang keluar dari tubuhnya. Kita tahu ayam kan bertelur. Tetapi induk ayam ini membawa telur ini bersama-sama dengan anak-anak ayam atau telur-telur ayam yang lain yang baru dia telurkan gitu ya, belum menetas. Dan telur daripada induk ayam ini ada beberapa telur, ya kalau di situ ada 3 telur ayam dan dia tambahkan 1 telur lagi yang dia dapat di hutan. Dan ternyata telur itu bukan telur ayam, tapi telur Raja Wali. Ya, telur apa? Raja Wali. Dan kita tahu sebuah proses telur demi telur ini dia nggak bisa langsung menetas. Nah, induk ayam ini mengerami selama beberapa hari. Dan selama beberapa hari setelah tiba waktunya, ternyata mungkin bersamaan waktu telur Raja Wali ini juga keluar dari induknya dan tetapi tertinggal. Pada saat yang sama si induk ayam juga mengeluarkan telur dan dieramilah telur ini dan akhirnya telur ini menetas. Ketika telur ini menetas, tentu anak-anak ayam yang baru ini juga mereka keluar dari cangkang telur, demikian juga anak Raja Wali keluar dari cangkang telur. Dan sekian dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya, anak-anak ayam ini bersama dengan satu bentuk yang sedikit berbeda. Tetapi sang Raja Wali kecil ini nggak tahu kalau dia itu adalah berbeda dengan anak-anak ayam yang lain. Jadi dia melihat cara daripada kehidupan dari anak-anak ayam ini. Dia melihat mereka cara mencari makan, mengais-ngais dan juga mereka mencari makan seperti itu. Dan walaupun mereka punya sayap, tetapi anak-anak ayam ini nggak bisa terbang. Induknya juga nggak bisa terbang. Sehingga anak Raja Wali ini pun juga berpikir bahwa dia tidak bisa terbang. Karena dia pikir dia bukan lahir daripada Raja Wali dan dia nggak tahu apa itu Raja Wali. Yang dia tahu dia itu ayam. Sampai pada satu saat waktu dia sudah semakin besar, dibawa oleh induk ayam dan saudara-saudara ayamnya yang lain melihat ada burung besar yang terbang. Dia lihat, wah ini burung ini luar biasa. Dan dia tanya sama induk ayam, "Ma, itu burung apa?" "Oh, itu burung Raja Wali." "Wah, hebat ya." Tapi induknya bilang, "Tetapi kamu bukan Raja Wali, kamu ayam," gitu ya. Dan si anak Raja Wali ini, waduh, dia melihat itu, dia ingin sekali terbang. Tetapi dia nggak pernah coba karena induk ayamnya udah bilang, "Kamu nggak bisa terbang." Sampai pada satu ketika akhirnya semakin besar dia melihat ada yang berbeda dengan tubuhnya, dengan anak-anak ayam yang lain. Dan dia mulai mencoba terbang. Dan pada saat dia melihat ada burung Raja Wali yang besar lagi terbang, dia melihat sepertinya saya sama dengan burung itu. Saya bukan anak ayam. Sejak dia mendapatkan penglihatan bahwa dia bukan anak ayam tetapi dia adalah seekor Raja Wali. Saat itu dia meninggalkan kehidupan bersama dengan induk ayam dan saudara-saudara ayamnya yang lain. Saudara, kehidupan kita digambarkan juga kira-kira seperti ini. Kadang-kadang kita mengerti siapa kita. Kita tidak mengerti potensi rohani yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sesungguhnya kita adalah anak-anak Raja Wali. Amin. Yang bisa terbang. Tetapi dunia mengatakan kamu siapa? Bahkan iblis menggunakan bahasa-bahasa yang mengintimidasi, yang menuduh kita, yang membuat kita discourage. Saudara, kita berpikir kita ini bukan siapa-siapa, tetapi sesungguhnya di dalam kita ada DNA Raja Wali yang luar biasa. Amin. 1 Korintus 15 ayat 33 tidak ada di slide, tetapi saya teringat ayat ini berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita ini pada dasarnya baik, katakan baik. Amin saudara. Kita ini pada dasarnya baik. Tetapi kebaikan kita memang di mata Tuhan kalau kita nggak mengenal Yesus itu tidak ada arti apa-apa.
Tetapi kita baik hari ini karena Yesus yang sungguh baik. Amin. Dan terlebih lagi dia sudah memberi rohnya, dan kita bisa mengalahkan si iblis karena kita adalah, seperti dikatakan tadi, kita mencerminkan kemuliaan Allah. Kita bukan anak ayam, kita adalah anak Raja Wali. Sehingga kembali kepada judul, seperti apakah kita di dalam Yesus? Next slide. 1 Yohanes 4 ayat 17 berkata, ya, dalam hal inilah, mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Saya mau katakan dengan tegas dan dengan iman, Anda hari ini seperti Yesus. Amin. Oh Pak, yang benar saja. Saya manusia biasa. Ya, kita manusia biasa. Tetapi ayat ini berkata sesuatu yang luar biasa. Kita mau belajar dari ayat ini. Dikatakan karena sama seperti Dia ini adalah Yesus. Katakan Yesus. Kita juga di dalam dunia ini. Jadi seperti Yesus, kita juga di dunia ini sama seperti Dia. Kok bisa sih kita bisa mengatakan demikian? Kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas dikatakan He is, so are we. Seperti Dia, seperti kita di dalam dunia. Kenapa ya dikatakan seperti Yesus dan seperti kita? Karena satu hal, Yesus juga adalah manusia. Katakan Yesus adalah manusia. Dia menjadi manusia. Dia adalah Tuhan pernah menjadi manusia, dan kehidupan kemanusiaannya di mana kita melihat Dia melayani selama 3,5 tahun, kita bisa melihat sesuatu yang wow, luar biasa. Ya saudara, dan ternyata Alkitab mengajar kita hari ini, kita yang ada di dalam Yesus, kita juga memiliki sesuatu yang sama dengan Yesus. Samanya dalam hal apa? Saya ingin sedikit saudara memiliki satu pengertian yang benar. Di dalam Injil dikatakan bahwa Yesus berkata demikian, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Itu ayat yang benar, tetapi ada orang Kristen menambahkan kata yang sedikit berbeda. Kamu harus menjadi garam dunia. Kamu harus menjadi terang dunia. Padahal Yesus tidak menaruh kata menjadi garam di situ. Yesus tidak memberikan semacam sebuah proses. Oh, kamu sekarang ini belum garam, nanti kamu jadi garam. Yesus langsung mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jadi langsung garam. Kamu adalah terang dunia, bukan menjadi. Kalau menjadi berarti ada sebuah proses saudara. Dan inilah yang akhirnya orang Kristen pada umumnya, ini saudara dengar baik ya, karena saudara bisa salah mengerti. Akhirnya orang Kristen pada umumnya merasa saat ini kehidupan rohaninya seperti masih kecil, dan di sini ada sebuah pencapaian, dan dia berusaha dari seperti anak sekolah, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dia berpikir bahwa untuk dia menjadi seperti Yesus, dia harus melewati tahapan-tahapan ini. Dan tahapan-tahapan inilah yang akhirnya membuat kita stres dan frustasi, bagaimana saya bisa seperti Yesus. Halo? Inilah yang akhirnya digunakan oleh agama untuk menuntut kehidupan kita agar supaya kita berusaha, oh supaya saya lebih kudus, oh supaya saya lebih baik, oh supaya saya lebih ini dan lebih itu. Tetapi ternyata di dalam Yesus kita hari ini, Alkitab berkata, seperti Dia demikian juga kita di dalam dunia. Amin. Oh Pak, jadi maksud Bapak enggak perlu ada perubahan hidup. Nah, perubahan hidup itu pasti terjadi dalam hidup kita. Secara
manusia kita melihat bahwa dari kita tadi mungkin kalau saya gambarkan secara pemikiran logika sistematis, memang betul kita gradual bertumbuhnya, namanya bertumbuh. Tetapi secara rohani itu bersama dengan Yesus itu bukan semacam satu kejadian yang gradual, tetapi hari ini Anda dan saya, Bapa melihat Anda dan saya sempurna di dalam Yesus Kristus. Kok bisa? Yang sempurna yang mana, Pak? Yang sempurna bukan tubuh kita. Yang sempurna bukan jiwa kita. Tapi yang sempurna adalah roh kita di dalam Yesus. Jadi yang dimaksudkan, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia, saudara harus melihat itu dalam pandangan rohani. Roh Anda dan roh Yesus sama. Amin. Tubuh beda, jiwa beda, ya. Jiwa orang kedewasaannya berbeda-beda. Ada orang baru kenal Tuhan, ya dia mungkin ya pokoknya dia belum mengerti semua kebenaran. Tetapi secara roh, karena roh itu adalah sesuatu ketika Tuhan merubah roh saudara, itu tidak ada proses 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Roh saudara ketika percaya Yesus, saudara sudah diubahkan menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu bukan juga menunggu 6 tahun, 10 tahun baru kita jadi baru, tidak. Tetapi ciptaan baru terjadi saat itu waktu seorang yang tadinya tidak mengenal Yesus dan berkata, aku percaya Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu roh kita menjadi baru. Amin. Dan waktu roh kita menjadi baru, Bapa melihat Anda dan saya sama seperti Dia melihat Yesus, yang tidak ada cacat dan celah. Dan hari ini roh Anda, katakan roh saya, tidak ada cacat dan celah. Ada cacat dan celah. Yang masih berproses jiwa kita. Yang masih berproses karakter kita, betul kan? Dari satu, jadi saya nggak menghilangkan proses, tetapi saudara mesti mengerti dalam dimensi roh, kita sama seperti Yesus hari ini. Amin. Makanya ketika kita meninggal, karena kita sudah percaya Yesus, bagian kita kehidupan kekal. Tidak ada screening apalagi yang digunakan. Oh gimana, seberapa ini ya rohnya ya, seberapa rohani rohnya ya, seberapa berkualitas rohnya, enggak ada ukuran itu. Kualitas rohani Anda, kualitas kehidupan roh kita ada di tangan Tuhan. Katakan ada di tangan Yesus. Makanya Yesus pernah berkata demikian di Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Ya, semua yang diberikan oleh Bapa di tanganku, tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka. Tidak ada. Apa sih maksudnya ini supaya saudara dengar? Ini memberikan ketenangan, kepastian, jaminan bahwa roh Anda dan saya sudah menjadi roh yang sempurna di dalam Yesus. Amin. Tinggal jiwa kita ini yang berproses. Nah, jiwa ini membutuhkan firman setiap hari. Itulah makanan dari jiwa. Jadi roh kita tidak perlu diberi makan apa-apa lagi sesungguhnya, karena sudah sempurna di dalam Yesus. Yang diperlukan adalah jiwa kita. Jiwa kita diproses melalui firman, ya, karena jiwa itu adalah pikiran, kehendak, apalagi saudara, keinginan, emosi dan semuanya, perasaan kita, pikiran kita itu memerlukan firman tiap hari, diingatkan. Tapi roh Anda adalah roh yang sempurna di dalam Yesus. Amin. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita sudah seperti Yesus, bukan berarti, nanti saya jelaskan terakhir. Ada disclaimernya, bukan berarti apa maksudnya saudara. Tapi kita harus tahu. Kita harus tahu apa? Yang pertama, ya, kita harus tahu dari mana kita berasal. Dari mana Pak Yanto berasal? Dari mana Pak Iwan Waruwu berasal? Pak Iwan Sukirto berasal? Oh, paling kita sebut saya asalnya dari Tegal, dari Nias. Pak Neno dari mana? Dari Kupang, ya. Pak David dari mana?
Dari Manado. Kita semua beda-beda asal secara jasmani, tapi kita berasal dari satu. Betul, satu Bapa yang sama. Amin. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 5, kenapa kita bisa berkata bahwa bukan kita, Alkitab yang berkata seperti Yesus, demikian juga kita hari ini di dalam dunia. Di dalam dunia loh, di dalam dunia kita seperti Yesus. Apanya? Roh kita. Dan bagaimana Yesus hidup, kita pun bisa melihat. Makanya ini akan relate atau tersambung dengan hal fisik juga, saudara. Untuk kita alami kebaikan Tuhan. Kalau Yesus selama 33,5 tahun sejak lahir sampai dia mati di kayu salib, khususnya 3,5 tahun, Anda melihat dia tidak pernah sakit. Saudara juga bisa klaim seperti Yesus, demikian juga saya di dalam dunia sakit penyakit tidak berhak atas hidup saya. Amin. Karena kita menerima tubuh Yesus. Katakan, saya sudah menerima tubuh Yesus. Kita sudah makan kepala, sudah makan isi perut, kita sudah makan betis, kaki. Dengan kata lain, Yesus memberikan jaminan kekuatan kesehatan karena dia ingin anak-anaknya juga hidup mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Nah, ini dasarnya kita harus tahu dari mana kita berasal. Kamu berasal dari Allah. Amin, saudara. Anak-anakku dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, ini sudah memberikan sebuah bukti pertama. Kenapa Anda seperti Yesus hari ini secara rohani? Karena roh yang ada di dalam kita. Amin. Lebih besar daripada apa? Roh yang ada di dalam dunia. Sebab roh, kata roh pertama di sini kalau saudara baca R besar, artinya roh Tuhan. Dia ada di dalam kita. Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam dunia ini banyak sekali. Tetapi di dalam saudara ada roh yang lebih besar daripada itu. Yaitu roh Yesus. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dengan sendirinya roh saudara dan roh Yesus itu sudah menyatu. Tidak bisa dipisahkan. Katakan, tidak bisa dipisahkan. Karena itu Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 36-37, dia berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita, entahkah itu ketelanjangan, kelaparan, pedang dan sebagainya. Tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Roh Anda sudah di dalam roh Yesus. Roh Yesus sudah di dalam roh kita. Yohanes 15 juga Yesus berulang-ulang berkata, kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Dan di sini memakai kalimat kata kamu berasal. Dalam bahasa Yunani kata berasal itu kamu keluar. Ek itu keluar, saudara. Exit. Kamu keluar dari Allah. Artinya dari dalam Allah itu keluar. Kapan itu terjadi? Terjadi ketika Yesus menyelesaikan di kayu salib. Dan ketika Anda mempercayai pengorbanannya di kayu salib, Anda dilahirkan baru di dalam Yesus. Makanya lahir baru itu bukan, kalau kita mau renungkan, jangan hanya secara rohani, tetapi juga saudara bayangkan secara jasmani. Maaf, seperti seorang anak yang dilahirkan dari seorang wanita. Lahir baru itu sesuatu yang baru, katakan baru. Ya, bukan campuran. Bukan saya kasih contoh begini. Bapak-bapak ini pasti mengerti kalau saya kasih contoh ini. Tentu kita punya kendaraan, entah motor, entah mobil ya, sebagian punya mobil, punya motor gitu ya. Kalau saudara sudah pakai sekian lama sebuah kendaraan, pasti ada saat di mana kendaraan itu perlu diperbaiki atau at least diservis, betul kan?
diservis, ganti oli dan sebagainya. Itu ketika diservis atau ada yang rusak, saya pernah saudara, bukan sekedar penyok tetapi hancur pintu belakang karena mundur gitu ya, dan ya itu accident sebenarnya. Dan ketika itu terjadi saya harus bawa ke bengkel untuk diklaim asuransi. Dan pintu di belakang itu diganti semuanya, kelihatan baru. Tapi pertanyaan, apakah mobil itu baru? Tidak. Cuma ada onderdil yang baru yang diganti atau ada bagian yang baru yang diganti. Itu tidak bisa disebut baru. Kita dilahirkan baru di dalam Kristus, bukan setengah baru setengah lama. Kita benar-benar baru. Amin, katakan saya benar-benar baru. Dilahirkan dari pekerjaan salib ini, saudara lahir berasal dari Allah, lahir baru. Sehingga kalau saudara tahu bahwa Anda lahir baru di dalam Kristus, ini yang saya katakan tadi, iblis sesungguhnya enggak melihat wajah Anda sendiri. Iblis sesungguhnya enggak melihat Anda, tetapi iblis melihat siapa yang ada di dalam Anda. Siapa yang ada di dalam kita? Yesus. Dan Yesus sudah melucuti semua pemerintah-pemerintah, semua penguasa-penguasa, yaitu iblis, sudah dikalahkan. Iblis hanya tinggal punya tipu daya, kebohongan untuk menutupi kebenaran dalam hidup kita. Tapi kalau kita tahu bahwa kita dibenarkan dalam Kristus, dia tidak bisa memperdaya kita. Jadi di sini saudara lihat jelas kita berasal dari Allah dan roh yang ada dalam kita lebih besar. Amin. Dan ayat yang kelima, Paulus berkata, tapi mereka berasal dari dunia. Jadi ada perbedaan. Anda yang sudah percaya Yesus dengan yang tidak percaya Yesus. Mereka dari dunia, kata dunia di sini menggunakan kata kosmos. Ingat saja tempat beras, namanya kosmos. Ibu-ibu pasti ingat ya, kalau tempat simpan beras itu kosmos. Tapi bukan itu maksudnya. Kosmos ini bahasa Yunani artinya sistem dunia. Kosmos itu artinya sistem dunia yang sedang berjalan hari-hari ini. Dan Anda perlu tahu bahwa sistem dunia ini dikuasai, dikendalikan oleh siapa? Halo? Oleh siapa kira-kira? Iblis menguasai bumi ini, sudah dunia ini. Dan segala macam hal yang terjadi di sekitar kita, banyak sekali itu semua karena kendali daripada si jahat. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Jadi ada perbedaan bahwa hari ini Anda mesti tahu dari mana saya berasal dari Allah. Katakan saya berasal dari Allah. Yang kedua, roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Salah satu contoh yang paling sederhana bahwa roh Anda lebih besar, di mana Anda bisa menguasai diri. Itu adalah buah roh. Amin. Ya, buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, dan penguasaan diri. Kalau kita bisa menguasai diri, itu bukan karena kita hebat dan lebih baik dari orang lain, tapi karena ada roh yang lebih besar di dalam kita. Amin saudara. Yang kedua kita lihat potensi rohani. Kalau Anda percaya bahwa Anda seperti Yesus hari ini, di sini kita bisa melihat bahwa sebab semua yang lahir dari Allah, 1 Yohanes 5 ayat 5, kita baca bersama-sama. Ayo. Sebab mungkin kurang ini ya. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan dunia apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita bisa mengalahkan dunia. Amin. Yesus sudah mengalahkan dunia. Kita pun bisa mengalahkan dunia, bukan karena kita punya senjata, punya pedang, tetapi kita punya iman. Katakan iman. Iman itu dikatakan seperti senjata, salah satu perisai iman, saudara. Ya, karena kenapa kita menggunakan perisai iman? Tahukah saudara, tadi saya katakan iblis masih berkeliaran. Iblis masih bisa menyerang kita, tapi kita punya perisai iman.
Amin. Tapi tidak cukup perisai, kita punya pedang roh yaitu firman Tuhan. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan, kita tidak sekedar oh ya saya percaya, tetapi kita harus perkatakan firman. Ketika sakit datang dalam hidup saudara, saudara punya iman, saya pasti sembuh. Tetapi saudara juga harus memiliki pedang roh, yaitu firman. Saudara katakan, oleh bilur-bilur saya sudah sembuh. Iblis gemetar dan lari saudara. Sakit penyakit itu pergi. Kenapa? Karena Anda percaya dan Anda mengatakan. Yaitu perisai iman, saudara tangkis semua serangan-serangan si iblis. Dan Anda berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Amin saudara. Luar biasa, ada potensi rohani yang mengalahkan dunia. Banyak hal tentunya yang kita bisa kerjakan di dalam Tuhan, mengalahkan dunia. Mengalahkan keinginan saja untuk tidak berbuat dosa, itu adalah satu kemenangan atau satu potensi rohani yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Amin. Yang ketiga, kita adalah ciptaan baru. Tadi kita berasal dari Allah. Yang kedua, kita bisa mengalahkan dunia. Yang ketiga apa? Kita adalah ciptaan baru. Tadi saya sudah jelaskan ini. Anda bukan sebuah produk yang hasil kanibal gitu ya. Sudah tahu kanibal ya. Misalnya sudah rusak terus diperbaiki, terus diambil dari spare part lain terus ditambah ke situ. Ataupun misalnya walaupun spare part itu baru terus disambung-sambung, tidak. Anda benar-benar baru di dalam Kristus. Haleluya. Mari baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 17, 2-3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Gone, sudah pergi. Ya, roh Anda benar-benar baru. Tapi iblis pinter, jiwa kita kan masih berproses. Dia datang lagi, ingatin lagi masa lalu kita. Ingatin lagi, coba dulu, kamu dulu kan berhasil tuh melakukan ini dengan cara begini. Padahal itu gak benar, gak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tetapi dia datang menyerang jiwa kita. Roh kita baru. Makanya Yesus berkata, roh penurut tetapi daging lemah. Roh ini menurut, kenapa roh ini penurut? Karena kalau roh itu sudah di tangan Tuhan, maka roh Anda memang sempurna. Roh Anda akan selalu menyenangkan hati Tuhan, amin. Roh Anda akan selalu menjadi berkat. Tetapi daging ini adalah tubuh dan jiwa kita. Disebut daging, keinginan dan sebagainya. Tetapi kita mau katakan hari ini, saya hari ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus, amin. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sekarang terakhir, arti kita seperti Yesus hari ini dalam dunia maksudnya apa Pak? Yang pertama, bukan menjadi seperti Tuhan, menguasai segala-galanya atau berkuasa atas segala-galanya, tapi memberikan otoritas rohani kepada kita untuk hidup berkemenangan di dalam dunia. Memberikan otoritas karena Tuhan mau kita masih hidup di dunia. Katakan, Tuhan mau saya masih hidup di dunia ini. Ingat doa Yesus di dalam Yohanes 15 ayat 17. Ya Bapa, aku berdoa supaya Engkau jangan mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Dan yang kedua doa Yesus, supaya mereka menjadi satu. Katakan menjadi satu. Supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah juru selamat. Jadi Tuhan mau kita berada di dunia ini supaya kita bisa mengalahkan si iblis. Artinya apa? Kita bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Dan Tuhan mau hidup kita menjadi berkat. Jadi bukan menjadi Tuhan yang menjadi menguasai dalam arti seperti Tuhan. Banyak orang ingin menjadi seperti Tuhan.
Tapi kita tidak, dalam pengertian menjadi seperti Yesus atau kita sudah seperti Yesus dalam rohnya, dalam kehidupannya dan otoritas yang dia berikan supaya kita hidup berkemenangan di dalam dunia. Sehingga dampaknya saudara, dampaknya 1 Yohanes 4 ayat 17 berkata bahwa kita memiliki keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Kita punya keberanian. Karena banyak orang takut mati karena tidak yakin bahwa dia diselamatkan. Tapi Anda dan saya tidak takut untuk satu saat Tuhan panggil, bukan Tuhan panggil, saya enggak menggunakan Tuhan panggil. Karena Tuhan enggak pernah di dalam Alkitab kita menemukan Tuhan memanggil orang terus mati. Enggak ada saudara. Cuma kita punya istilah saja di dalam bahasa Kristen kita, oh Tuhan yang panggil. Padahal kalau kita cari di Alkitab, tidak ada ketika orang mati dipanggil Tuhan. Tuhan bukan pencabut nyawa. Katakan, Tuhan saya bukan pencabut nyawa, tapi Tuhan saya pemberi kehidupan. Amin. Nah, kita punya keberanian percaya. Percaya kepada apa? Percaya bahwa saya sudah diselamatkan dan hari penghakiman bagi kita bukan hal yang menakutkan kita karena kita percaya. Kita justru di hari penghakiman itu kita tidak dihakimi lagi oleh Tuhan. Karena Yesus sudah dihakimi di kayu salib. Amin. Kita enggak takut lagi dengan penghakiman. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka, next slide, yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1, bisa tampilkan slide-nya? Next slide, ya. Ya. Sekarang tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman. 1 Korintus 5 ayat 10, saya tambahkan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Nah, ini juga orang salah memahami ayat ini saudara. Takhta pengadilan Kristus, namanya bema di dalam bahasa Yunani, itu bukan tempat kita menerima ganjaran kalau kita baik, menerima upah, tapi kalau kita jahat dipentung. Enggak. Yang jahat itu di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, semua yang jahat kita itu sudah diampuni oleh Tuhan. Katakan amin. Waktu Anda menghadapi pengadilan, takhta pengadilan Kristus, sesungguhnya Anda menerima reward, upah apa yang saudara dan saya sudah kerjakan selama di bumi ini. Nah, yang jahat kemana? Yang jahat itu artinya saudara rugi, nggak dapat apa-apa. Karena Tuhan tidak menghitung lagi hal-hal yang jahat dalam kehidupanmu. Kalau berbicara keselamatan, Anda sudah diampuni, sudah diselamatkan, sudah diperbaharui, sudah dikuduskan berapa kali? 1 kali untuk selama-lamanya. Jadi yang jahat ini kemana? Yang jahat ini adalah ketika Anda berharap mendapat sesuatu dari Tuhan, mahkota Anda nggak dapat apa-apa. Itu maksudnya. Kita tidak dapat apa-apa saudara. Tetapi kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita melayani Tuhan, kita menerima mahkota dari Tuhan. Yang jahat, 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dikatakan itu seperti kamu diselamatkan dari api, terbakar semuanya itu, tetapi Anda tetap selamat. Saudara bisa mengerti di sini? Sehingga tidak ada ketakutan untuk kita menghadapi penghakiman Kristus. Karena bema atau penghakiman Kristus itu berlaku bagi anak-anaknya. Untuk menerima reward, upah dan mahkota. Tapi keselamatan itu bukan karena kita menerima upah, itu adalah kasih karunia. Amin saudara. Selalu bedakan, keselamatan tidak ada sama sekali perbuatanmu di sana. Tetapi mahkota itu adalah apa yang saudara kerjakan di bumi ini, pada waktunya saudara mendapat upah. Yaitu ketika dikatakan di penghakiman, sebenarnya penghakiman ini bukan saat Tuhan menghukum, tidak, tetapi seperti bema. Bema ini bahasa Yunani artinya menganugerahkan mahkota dalam setiap kehidupan kita. Jadi dampaknya kita memiliki keberanian untuk percaya. Selanjutnya, kehidupan yang tidak lagi dikuasai oleh ketakutan.
Seperti apa kita dalam Yesus? Fearless, no fear, tidak ada ketakutan lagi. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, mari kita baca, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, karena Yesus di dalam kita. Amin saudara. Yesus berkata selama dia hidup 3,5 tahun bersama murid-muridnya, selalu keluar kata, aku ini, tenanglah, jangan takut. Di tengah badai yang luar biasa, Tuhan datang berkata, jangan takut. Hari ini Yesus ada di dalam roh kita, dan dia berkata, anakku, jangan takut. Amin. Ya. Dan yang paling terakhir yaitu kita hidup dalam kasih. Yang hidup dalam kasih dikatakan kamu telah dikasihi oleh Tuhan. Mengasihi bukan lagi sebuah tuntutan, karena kemampuan dan kerelaan untuk mengasihi bukan lagi dari kekuatan diri sendiri, tapi Dia yang tinggal di dalam kita. Ayat 1 Yohanes 4 19 dan 21 berkata begini, hendaklah kamu berbuat kasih karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Kita mengasihi karena siapa lebih dulu? Yesus lebih dulu mengasihi kita. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup dalam Yesus. Atau seperti apa kita hari ini dalam Yesus? Seperti Yesus. Katakan seperti Yesus. Di dalam rohnya. Banyak hal yang kita bisa ambil manfaat dari kehidupan Yesus. Saya minta pelayan musik bisa maju ke depan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita sudah diberikan roh Yesus, roh kudus, roh Kristus. Tidak ada ketakutan, tidak ada lagi keraguan kita akan jaminan Tuhan. Dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita bersyukur. Firman Tuhan berkata bahwa seperti Yesus demikian juga kita hari ini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Yesus, kita juga ada di dalam dunia ini. Yesus pernah ada di dunia ini. Dan saudara bisa melihat banyak perkara ajaib Yesus lakukan. Yesus tidak pernah sakit. Yesus tidak pernah melakukan hal yang jahat. Yesus tidak pernah tidak terkontrol kehidupannya. Hari ini Yesus dengan rohnya yang sama juga tinggal di dalam kita. Berarti Dia yang dapat memampukan kita. Bukan Anda yang berusaha menjadi seperti Yesus. Jangan berusaha menjadi seperti Yesus. Anda akan capek, Anda akan lelah. Tetapi biarlah rohnya yang bekerja di dalam roh Anda. Biarlah rohnya yang tinggal di dalam kita. Dan Dia mulai bekerja dari dalam. Dia mulai membaharui pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga Dia yang memampukan kita untuk mengasihi, untuk melayani, untuk menjadi berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami percaya, Yesus yang sudah naik ke sorga, tapi Yesus yang juga melalui rohnya ada dan tinggal di dalam kami hari ini. Sehingga tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan di dalam hati kami, pikiran kami. Dan kami melihat kemenangan demi kemenangan boleh terjadi. Dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam segala hal Tuhan. Kami percaya Yesus adalah segala-galanya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa kami sempurna di dalam Yesus. Kami bersyukur kami sudah seperti Yesus dalam rohnya. Ketika Bapa melihat saudara dan saya, Bapa melihat kita, Dia melihat Yesus dalam hidup kita.
Dan tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman di dalam Yesus Kristus. Terima ini dengan iman dan alami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, mari kita beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara.